Ya, kita akan memantau nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi hari ini. Kita lihat rupiah melemah 0,55% di 14.762. Sikap pelaku pasar sepertinya kembali berubah arah setelah pengumuman inflasi Amerika Serikat. Data inflasi konsumen Amerika Serikat pada bulan Mei yang dirilis pada Jumat 10 Juni 2022 menunjukkan kenaikan inflasi tertinggi selama 40 tahun di 8,6%. Inflasi Amerika Serikat yang masih belum menurun menjadi alasan bagi Bank Sentral Amerika Serikat untuk menjalankan kebijakan pengetatan moneter yang lebih agresif. Ini akan membuat tren pelemahan rupiah kembali terjadi hari ini. Pelaku pasar yakin The Fed akan menaikkan suku bunga 50 basis poin, bahkan bisa mencapai 75 basis poin untuk meredam inflasi. Dari dalam negeri, kasus COVID-19 kembali meningkat. Meski begitu, Bank Indonesia diyakini masih mampu melakukan intervensi untuk menjaga rupiah. Pada perdagangan Senin kemarin, rupiah ditutup turun 0,88% ke level 14.682 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lalu kita pantau bagaimana pembukaan IHSG pada perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini. Kita lihat IHSG juga terkoreksi 0,08% di 6.989. Sentimen yang masih menjadi perhatian utama pasar pada Selasa pagi hari ini yaitu masih ada rencana dari rapat Federal Open Market Committee The Fed pada pekan ini. Rencananya The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin sampai 75 basis poin. Kebijakan ini akan berdampak terhadap pergerakan pasar saham pada pekan ini yang mana akan berpotensi bergerak fluktuatif. Selain keputusan suku bunga The Fed, sentimen yang mungkin dapat berpengaruh terhadap pergerakan IHSG ke depannya adalah hasil data trade balance Indonesia. Pasar saham akan diwarnai sentimen imbas dari inflasi yang tinggi dan kebijakan moneter dari Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan Bank Sentral Eropa yang akan ketat dan akan menaikkan suku bunganya juga turut mewarnai pergerakan pasar. Sejumlah analis memperkirakan IHSG akan bergerak di rentang support 6.880 dengan resisten 7.110 pada perdagangan Selasa ini. Lalu kita pantau pembukaan bursa saham utama Asia pada pagi hari ini. Kita lihat kalau bursa Asia Pasifik pada perdagangan Senin kemarin tutup melemah semua dan pagi hari ini juga kembali melemah. Salah satu yang terkoreksi cukup dalam adalah Nikkei di 26,478 dengan melemah hampir 2% atau 1,89%. Rata-rata bursa Asia melemah karena investor cenderung merespon negatif dari meningginya kembali inflasi di Amerika Serikat pada bulan lalu. Investor kembali khawatir dengan kondisi pandemi virus corona atau COVID-19 di Tiongkok. Setelah pemerintah kota Beijing menangguhkan acara olahraga offline, menunda kembali pembelajaran offline, dan memperketat kontrol lainnya. Kabinet Tiongkok pada Senin waktu setempat juga mengumumkan beberapa langkah untuk meningkatkan alokasi sumber daya di pemerintah daerah untuk membantu meringankan ketegangan fiskal dan risiko hutang mereka yang meningkat di tengah upaya untuk mendukung ekonomi yang melambat. Sementara itu kalau kita bicara mengenai Korea Selatan, kita mengatakan di sana terjadi aksi strike atau aksi di mana para pekerja dari kalau kita bicara mengenai para supir truk di sana melakukan aksi mogok yang mengakibatkan kemungkinan distribusi batu bara ke sejumlah pabrik pembangkit listrik juga akan terkendala pada hari ini. Kita beralih ke bursa saham Eropa yang ditutup kemarin Senin waktu setempat. Bursa saham Eropa jatuh pada Senin petang setelah data pertumbuhan Inggris yang lemah meningkatkan kekhawatiran atas keterlambatan perekonomian di wilayah tersebut saat Bank Sentral bergerak untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi. Data yang dirilis Senin sebelumnya menunjukkan ekonomi Inggris mengalami kontraksi pada bulan April dengan produk domestik bruto turun sebesar 0,3%, sektor manufaktur, jasa dan konstruksi semuanya turun serentak untuk pertama kalinya sejak Januari 2021. Perlambatan pertumbuhan ini terjadi menjelang pertemuan penetapan kebijakan Bank of England hari Kamis nanti, di mana bank sentral ini diperkirakan akan memberikan apa yang menjadi kenaikan suku bunga 25 basis poin, kelima berturut-turut sejak Desember, setelah inflasi Inggris mencapai tingkat tertinggi 4 tahun sebesar 9% pada bulan April. Selanjutnya kita lihat ke perdagangan bursa saham Amerika yang ditutup Senin waktu setempat. Wall Street kalau kita lihat terdepresi sangat tinggi di 2,79% di 30,516. Wall Street pada awal pekan ini terdepresi terutama di indeks S&P 500 yang mengkonfirmasikan berada di pasar bearish dan meningkatkan kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga agresif yang diharapkan oleh Federal Reserve dapat mendorong ekonomi ke dalam resesi.
Pasar berada di bawah tekanan pada tahun ini karena kenaikan harga termasuk lonjakan harga minyak sebagian karena perang di Ukraina telah menempatkan The Fed mengambil tindakan tegas untuk memperketat kebijakan moneternya seperti kenaikan suku bunga. The Fed dijadwalkan untuk membuat pengumuman kebijakan berikutnya pada Rabu nanti dan investor akan sangat fokus pada petunjuk seberapa agresif bank sentral akan menaikkan suku bunga. Saham kelas berat dengan pertumbuhan tinggi seperti Apple Inc., Microsoft Corporation dan Amazon Corp Inc. adalah hambatan terbesar pada indeks S&P 500 dengan imbal hasil US Treasury tenor acuan 10 tahun mencapai 3,44%, level tertinggi sejak April 2011.